Ya, saya ucapkan selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran agama Buddha ya. Mari sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ya, tolong siapkan diri kalian. Mari kalian beranjali terlebih dahulu. Bersama-sama kita membacakan parita nama karakata ya untuk mengagungkan guru agung kita yaitu Buddha Gautama. Mari anak-anakku semua beranjali. Arahang sama sambudo bagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasam Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namam. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian tadi anak-anak adalah pembukaan yang telah kita lakukan bersama. Semoga dapat mengkondisikan agar kalian semua lebih paham, mampu menerima pelajaran setiap harinya. Tidak hanya pelajaran agama, tapi pelajaran apapun itu. Ya, setelah minggu lalu kalian sudah menyelesaikan semua bab 1, yaitu mengenai mimpi agung seorang bodhisatwa. Nah, sekarang kamu di bab 2 ini materinya adalah, ya betul, yaitu adalah makna dari kecerahan. Ya, makna kecerahan siapa? Makna kecerahan yang diperoleh oleh Petapa Gautama, Bodhisatwa Gautama. Ya, jadi kalau kemarin kalian melihat sudah di bab 1 itu kan membahas mengenai mimpi agungnya. Tepat sebelum mencapai penerangan sempurna. Ya, setelah mengalami mimpi agung itu, lalu singkat cerita Petapa Gautama melanjutkan meditasinya. Walaupun ia diganggu oleh mara. Ya, waktu kamu kelas 5 sudah belajar gangguan mara itu apa saja. Begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pelajaran kelas 6 ya, yaitu mengenai makna kecerahan yang diperoleh oleh Petapa Gautama, oleh Bodhisatwa Siddhartha itu. Apa saja kecerahannya? Langsung saja saya bahas ya. Tunggu sebentar, saya membuka materinya terlebih dahulu. Nah, ini anak-anak. Ini adalah di bab 2 kalian, yaitu makna kecerahan Buddha. Jadi dalam bab ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana sih perjuangan beliau untuk mencapai pencerahan itu, yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana sih kita sebagai umat Buddha ini meneladani makna dari kecerahan. Apakah kecerahan itu hanya sebatas tertulis saja di buku? Apakah kecerahan itu hanya sebatas diperoleh oleh Buddha saja? Ataukah kita bisa juga untuk mencapai kecerahan itu? Begitu ya anak-anak. Nah, jadi di dalam bab 2 ini kita adalah akan belajar lebih banyak tadi. Kalau kemarin bab 1 kamu mengenai mimpi agungnya, nah sekarang di kelas 6 ini bab 2 adalah mengenai kecerahannya. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa ketika Petapa Gautama ini, ketika Bodhisatwa Gautama ini sudah mengalami mimpi agung tadi, dia tidak mulus anak-anak untuk mencapai pencerahan sempurna ini. Untuk mencapai penerangan sempurna ini tidak mulus. Kalian masih ingat kelas 5 dulu. Ada banyak sekali gangguan mara. Justru ini adalah mara membuat gangguan yang sangat besar sekali. Ada masih ingat salah satunya? Ya, betul. Mara ini melakukan serangan. Serangannya ini bertubi-tubi. Yang sangat luar biasa. Jika waktu pertama bertapa dia belum terlalu banyak serangannya dari mara, sekarang ini anak-anak setelah mau mencapai pas titik terakhir, mau mencapai pencerahan sempurna, diganggu mara. Dengan misalnya yang kalian masih ingat kemarin, ya menghujani lumpur yang panas, menghujani dengan abu, pasir semua yang panas, menghujani dengan bebatuan yang panas, merubah alam semesta ini menjadi gelap gulita 4 kali lipat lebih gelap, mengdatangkan badai yang sangat besar. Tapi seperti yang kalian ketahui di bab kelas 5 kemarin, bahwa semua itu ketika mendekat tubuh Bodhisatwa Gautama, lalu berubah semua. Yang awalnya senjata mengerikan tadi, awalnya kejahatannya mengerikan tadi, ketika mendekati tubuh Bodhisatwa Gautama, senjata tadi semua berubah menjadi benda-benda surgawi. Menjadi bunga, menjadi air, menjadi minyak surgawi. Ya, semua itu kalian masih ingat kenapa? Ya, itu semua anak-anak, semua terjadi itu adalah dikarenakan Sang Buddha ini, Bodhisatwa Siddhartha ini mempunyai kebajikan, mempunyai kesempurnaan. Beliau ini adalah sempurna dalam kebajikan. Ada 10 kesempurnaan yang dilakukan oleh seorang bodhisatwa. Nanti kamu juga akan belajar di bab ini. Ya, nah itu adalah perjuangannya anak-anak.
Apakah marah selesai sampai situ saja, Pak? Tidak, anak-anak. Walaupun ketika mau mencapai pencerahan, marah sudah menghalangi oleh petapa Gautama ini, dan kalah, gagal, dia menghalangi. Setelah menjadi Buddha pun, dihalangi juga, anak-anak. Dihalangi juga banyak gangguan-gangguannya. Ya, kalau tadi sebelum mencapai pencerahan ini dihalangi oleh gangguan fisik, artinya marah menyerang dengan kekuatan fisik, ya, kekuatan fisik supaya mengalahkan petapa Gautama ini biar tidak menjadi Buddha. Setelah menjadi Buddha pun diganggu lagi sama marah, anak-anak. Tapi kali ini yang diserang adalah batinnya, pikirannya, hatinya, bukan menyerang fisiknya lagi. Tapi kita nggak berbicara itu. Yang kita baca adalah, yang kita bicarakan adalah mengenai makna dari kecerahan yang telah dicapai oleh Bodhisattva Gautama. Nah ini anak-anak, pertama-tama mencapai kecerahan, ya. Sebentar. Nah ini mencapai kecerahan itu maksudnya apa? Maksudnya mencapai kecerahan itu anak-anak adalah sudah terbebas dari loba, dosa, moha. Saya singkat LDM ya. LDM itu adalah singkatan dari loba, dosa, dan moha. Loba itu artinya adalah keserakahan, dosa itu adalah kebencian, dan moha itu adalah ketidaktahuan. Tiga hal ini anak-anak, tiga hal ini adalah yang menjadi penyebab yang namanya derita ini muncul. Ya, karena orang serakah maka dia akan berambisi terus-menerus ingin mencari, mencapai, memenuhi apa yang diinginkan. Sudah punya handphone bagus, karena orang serakah ada handphone muncul baru lagi, padahal handphonenya belum rusak nih, pengen lagi. Sudah punya handphone baru yang terbaru lagi, ada yang baru lagi, pengen lagi. Kalau ekonominya cukup, dari keuangannya cukup, nggak ada masalah. Dia pengen, tinggal beli. Sehingga penderitaannya tidak ada, tidak banyak, tidak terlalu terlihat penderitaannya. Tapi bayangkan, kalau misalnya orangnya nggak punya uang, tapi ada handphone baru dia pengen, ya itulah sumber derita yang pertama sudah muncul. Ya kan? Nah, kemudian derita lagi, banyak itu penyebabnya ya. Yang paling dominan adalah dari loba, dosa, moha ini. Begitu pula dengan kebencian. Kebencian juga menimbulkan penderitaan anak-anak. Kamu membenci sesuatu, misalnya kamu membenci yang namanya sayuran. Disuruh makan sayuran, senang? Pasti tidak. Penderitaan juga. Ketidaktahuan, kamu melakukan sesuatu, misalnya kamu nginstal sesuatu di HP kamu, di HP ya, install sesuatu karena kamu nggak tahu cara penggunaannya, kamu coba, ternyata membuat HP kamu error. Senang? Tidak juga. Itu adalah membuat penderitaan. Itu adalah contoh sehari-hari anak-anak. Contoh sehari-hari praktek loba, dosa, moha tadi. Itu sangat halus sekali. Tidak terlihat, tapi sebagai manusia biasa seperti kita, memang yang namanya loba, dosa, moha ini nggak bisa hilang. Tapi kita bisa mengendalikan anak-anak. Ya, biarkan ada loba, dosa, moha ini hanya dalam hati dulu. Untuk tahap ini kita sebagai manusia ya, kita sebagai manusia biasa. Dari dalam hati muncul nggak ada masalah. Yang penting jangan sampai ada ucapan keluar yang menunjukkan keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, apalagi tindakan ini muncul juga akibat dari loba, dosa, moha. Contohnya apa, Pak? Misalnya kayak tadi contoh handphone juga. Kamu punya keserakahan, sudah punya handphone bagus, pengen handphone lagi. Ya, jangan sampai terucap ketika kemampuan belum ada. Apalagi dengan action. Ya, misalnya uangnya nggak ada, dia ternyata mencuri. Ya, nggak boleh juga. Kalau masih dalam hati ya, nggak ada masalah ya. Sedikit aja karmanya tadi. Oh iya, saya pengen handphone baru. Aduh, pengen sekali handphone baru. Tapi nggak punya uang. Ya sudah, biarkan dalam hati dulu. Tahap kita sebagai manusia saat ini hanya mencoba seperti itu. Kalau bisa kita mengendapkan, mengurangi loba, dosa, moha itu. Kalau muncul keserakahan, muncul kebencian, muncul ketidaktahuan, kita sadari. Setelah kita menyadari hal itu, jangan dilakukan. Ya, nah, yang dimaksud mencapai pencerahan itu adalah ini anak-anak tujuannya. Berakhirnya derita. Derita ini dapat terakhir apabila seseorang bisa cerah. Kenapa bisa, Pak? Karena kalau sudah mencapai kecerahan, kembali ke sini. Loba, dosa, mohanya habis, musnah, hancur. Sehingga tidak bisa. Karena dengan mencapai kecerahan, sudah tidak ada lahir lagi. Kalau nggak ada kelahiran, apakah ada kematian? Tidak akan ada kematian. Kalau dengan adanya tanpa ada kelahiran, berarti tidak ada yang namanya kehidupan. Sehingga tidak mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Ya, karena kalau mengalami usia tua, sakit, dan kematian itu adalah semuanya penyebab dari penderitaan itu. Ya, jadi yang namanya cerah mencapai kecerahan berarti sudah terbebas dari loba, dosa, moha, dan juga penderitaan kita sudah
berakhir. Nah, bagaimana cara kita mencapai pencerahan sempurna? Apakah kita sebagai manusia bisa mencapai pencerahan, Pak? Betul, anak-anak. Sebagai umat Buddha, sebagai siswa Buddha, kita juga bisa mencapai kecerahan. Semua orang. Apakah cuma umat Buddha saja, Pak? Tidak. Apakah cuma manusia saja, Pak? Tidak. Ya, semua makhluk ini bisa mencapai yang namanya pencerahan. Caranya satu, yaitu dengan cara mempraktikkan Dhamma. Dhamma ajaran Sang Buddha itu kita praktekkan selain giat bermeditasi. Kapan, Pak, prakteknya? Sepanjang hayat, setiap hari, dari kehidupan ke kehidupan berikutnya. Selalu praktek terus dari Dhamma itu. Ketika seorang terus berpraktek, akan mencapai yang namanya ini, pencerahan. Ibaratnya begini, kalau kamu misalnya mau pergi ke Bogor misalnya, kamu hanya berjalan saja, jalan kaki aja terus-menerus, yang penting jalan yang kamu lalui itu betul. Akan sampai tidak? Akan sampai. Nah, begitu pula dengan kecerahan ini, anak-anak. Tanpa memikirkan kapan ya saya bisa mencapai kecerahannya, nggak usah terobsesi itu. Ya, yang penting kamu terus praktek Dhamma, terus praktek Dhamma. Dhamma itu dipraktekkan lewat pikiran, ucapan, dan lewat perbuatan kita dengan berperilaku yang baik. Paling gampangnya saat kita sebagai manusia ini adalah dengan melaksanakan 5 sila. Ya, melaksanakan 5 sila. Oke, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, nah, kesempurnaan bodhisattva ini, anak-anak, ya, tadi saya katakan ketika Petapa Gotama ingin menjadi Buddha adalah dengan melaksanaan kesempurnaan. Jadi di kamar dulu, Dek. Ya, nyalain lampunya ya. Ntar kesini lagi loh udah. Ya, mohon maaf tadi terdengar suara juga karena di kelas 1 lagi Zoom juga ya. Baik. Nah, ini Siddhartha Gautama mencapai Buddha tuh dia melengkapi kesempurnaan. Ya, kesempurnaan atau yang disebutnya dengan parami. Nah, Siddhartha Gautama pada kehidupan manusia ini mengawali untuk melakukan pengorbanan itu ketika menjadi pangeran. Pengorbanan yang dilakukan adalah dengan mengawalinya ini. Ini adalah waktu pelepasan agung. Di kelas 4 kamu sudah belajar. Pelepasan agung itu adalah ketika Siddhartha Gautama meninggalkan istana, ya. Tapi saya lewatin hal itu karena kita bicaranya bukan hal itu. Nah, ini anak-anak. Selama hidupnya Siddhartha Gautama itu bodhisattva ini selalu melakukan paramita. Paramita itu ada 10 jumlahnya. Disebutnya dasa paramita. Nah, ini itu yang dikembangkan oleh Petapa Gautama ini. Yang dikembangkan oleh bodhisattva Siddhartha ini, anak-anak, dari usia pertama kali bertekad sampai terakhir. Bodhisattva Siddhartha ini sudah disampaikan oleh Buddha Dipankara, anak-anak. Buddha Dipankara bahwa beliau akan menjadi seorang Buddha. Buddha Dipankara itu Buddha pertama kali, anak-anak. Sedangkan bodhisattva Gautama ini menjadi Buddha yang ke-25. Sangat jauh kan? Padahal kemunculan Buddha itu sangat jauh. Ini Buddha Dipankara ini sudah berkata bahwa, wahai bodhisattva, kamu nanti akan menjadi seorang Buddha setelah 4 asankya dan 100.000 kapa. Itu waktunya nggak terhitung, anak-anak. Sangat lama sekali. Bodhisattva aja ini menyempurnakan ini, waktunya sangat lama sekali kan. 4 asankya dan 100.000 kapa. Ya, itu sangat lama sekali kan. Beliau menyempurnakan semua ini, 10 ini yang dilakukan. Yang dilakukan adalah 10 ini, anak-anak. Ya, 10 ini disebut dasa paramita. Kalian juga perlu menghafalkan ini. Apa dasa paramita itu termasuk bahasa Palinya ini. Ya, sebisa mungkin menghafalkan. Ya, dihafalkan sedikit-sedikit itu artinya apa? Nah, dermawan. Kamu pasti sudah memiliki jiwa dermawan. Sudah sering berdana. Perilaku yang baik sudah menjalankan 5 sila. Sudah kan? Sudah dilakukan walaupun masih ada yang celah yang jelek, tapi tidak apa-apa. Melepas ini adalah merelakan, anak-anak, ikhlas. Ketika kamu memberi sesuatu harus dengan ikhlas. Ketika kamu kehilangan sesuatu, ya sudah sadari bahwa benda saya hilang. Lewatkan saja. Begitu kan? Nah, kebijaksanaan ini adalah mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal buruk. Sehingga kamu tidak salah dalam melangkah. Ketika kamu berbuat tidak pernah salah. Tidak melakukan kesalahan yang fatal, itu maksudnya. Itu adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian yang kelima ini adalah semangat. Semangat dalam berbagai hal. Kalau kamu sebagai siswa ya semangat dalam belajar. Sudah, mungkin ini ada yang masih kurang. Ya, tapi nggak apa-apa. Karena kalian pada dasarnya pasti sudah praktek ini.
semangat sudah ada. Saat ini misalnya ada belajar online misalnya, belajar online, kamu harus semangat bangun pagi, mandi pagi terlebih dahulu, sarapan, mengerjakan tugas tepat waktu. Itu adalah semangat. Dan itu harus kamu praktekkan. Praktekkan setiap saat. Ini Bodhisattva Siddhartha Gautama ini adalah mempraktekannya sudah sangat lama sekali. 4 asankaya dan 100.000 kapa itu nggak bisa dihitung. Berapa tahun nggak bisa dihitung. Bisa miliaran tahun tuh anak-anak. Itu seorang bodhisattva saja. Nah, kemudian selain praktek yang di bawah sini, di kiri ini, di kanan juga nih dipraktekkan terus. Ini dari kehidupan ke kehidupan, Bodhisattva Gautama selalu mempraktekkan anak-anak. Sabar, jujur, tekad yang kuat, cinta kasih, tenang seimbang ini. Nah, sabar ini sangat sulit anak-anak. Kamu kesabarannya juga sangat pasti terbatas. Sabar itu harus dilatih. Setiap saat kita praktek kesabaran. Belajarnya juga setiap saat. Kita diujinya, ujian kesabaran itu juga setiap saat. Datangnya tiba-tiba anak-anak. Ya, contoh kamu dapat nilai jelek. Sabar. Apakah kamu persiapkan? Tidak kan? Tiba-tiba pas ulangan, waduh nilai saya jelek. Ya sudah, berarti harus dengan sabar. Oh iya, saya dapat nilai jelek ini karena nilai saya jelek ini karena saya nggak belajar. Sudahlah, besok saya harus semangat lagi belajar. Begitu ya. Begitu pula dengan jujur. Jujur ini mungkin sulit kalian praktekkan. Ya, tekad yang kuat juga sama. Nah, kali ini kalau kalian pas belajar online misalnya harus punya tekad yang kuat ini anak-anak. Kalau nggak punya tekad yang kuat ya ketika mengerjakan tugas hanya asal-asalan, sebatas mengerjakan saja. Itu tidak baik. Kalau Bodhisattva Siddhartha ini selalu punya tekad yang kuat. Saya bertekad nih, saya harus yang namanya menyempurnakan kebajikan saya. Saya juga bertekad ini, kalau ulangan saya harus dapat nilai bagus. Saya bertekad ini, kalau mengerjakan ulangan juga saya harus jujur. Begitu kan? Nah, itu adalah tekad yang baik. Jangan sampai tekadnya tadi goyah ketika melihat situasi. Misalnya kamu sudah bertekad begini, oh iya, saya ini bertekad Pak, ketika mau ulangan lewat link pas online ini, saya bertekad tidak akan membuka catatan. Saya bertekad tidak akan membuka buku. Saya bertekad tidak akan minta bantuan orang tua. Nah, kalau kamu sudah punya tekad itu, coba lakukan. Pasti dengan tekad yang kuat, nanti akan membuahkan hasil yang bagus. Nah, memang anak-anak, kalau yang bagian kiri ini, dari dermawan sampai semangat ini, kamu pasti sudah mempraktekkannya dengan baik. Nah, kalau yang di bagian kanan ini, dari kata kesabaran sampai kata tenang seimbang, ini sulit prakteknya. Tapi walaupun sulit, apakah nggak bisa? Bisa. Tidak apa-apa, kamu terus praktekkan ini terus. Jadi yang diajarkan oleh Sang Buddha, yang diajarkan oleh Bodhisattva, ini terus anak-anak yang dipraktekkan dari kehidupan ke kehidupan. 10 kebajikan ini. Ini yang selalu dikembangkan oleh Bodhisattva Siddhartha. Bahkan kalau kalian melihat ke kelas 5 lagi, kemarin itu kamu mengingat lagi, Siddhartha Gautama itu ketika diserang oleh Mara menggunakan senjata beragam tadi itu, semua senjata berubah menjadi bunga dan sebagainya. Karena kenapa? Karena berkah dari ini anak-anak. Berkah dari kesempurnaan ya. Oke, saya lanjutkan lagi slide-nya. Nah, ini. Bagaimana cara kita meneladani pengorbanan bodhisattva ini? Apakah pengorbanan bodhisattva itu sia-sia? Apakah bodhisattva itu telah berkorban begitu besar langsung kita abaikan saja? Tidak anak-anak. Sebagai umat Buddha, kita sangat beruntung memiliki guru agung ini. Kenapa? Karena dengan adanya guru agung Sang Buddha ini yang mengantarkan kita, yang mengajarkan kita untuk yang namanya mencapai pembebasan abadi. Semua orang pasti ingin bahagia. Tidak ada orang yang pengen menderita. Kebahagiaan yang tertinggi itu adalah dengan cara mempraktekkan dhamma sampai merealisasi nibbana. Nah, ini anak-anak. Bagaimana cara kita meneladani sikap luhur pengorbanan Bodhisattva Siddhartha Gautama itu? Ya kita menyadari bahwa hidup itu penderitaan. Kamu menyadari, kamu mengakui apa tidak, bahwa hidup itu penderitaan, pasti itu terjadi. Hidup kamu menderita. Tadi pagi mungkin kamu sedih bangun tidur. Atau sebelum kamu melihat pelajaran ini mungkin sedih. Itu penderitaan kan? Tapi penderitaan itu bisa diatasi kan anak-anak? Seperti yang kamu harus renungi ini. Yang pertama adalah menyadari bahwa penderitaan itu ada sebabnya. Ya kayak tadi, kamu menderita pagi ini. Kenapa penyebabnya? Oh iya, mungkin pagi ini saya menderita karena mama saya masak yang nggak enak. Maksudnya yang nggak enak itu yang saya nggak suka. Saya kan sukanya makan chicken. Pagi tadi mama masaknya sayur asem. Nggak suka. Timbul penderitaan. Ada penyebabnya kan? Itu dari penyebab kamu menderita yang makanan tadi. Semua segala sesuatu ada penyebabnya. Ya, nah itu yang kamu sadari. Yang kedua adalah menyadari bahwa penderitaan dapat diatasi. Nah kayak tadi,
Contoh tadi, yang pertama kamu masak sayur asem, tapi yang kedua kamu pengennya chicken. Bisa diatasi nggak, Pak? Bisa. Ya kamu makan, kalau mau makan pakai sayur asem, kalau tidak nasi saja kan cukup. Ya, itu dari segi makanan ya. Nah, kalau yang ini meneladani Buddha adalah pertama harus menyadari bahwa penderitaan itu memang ada sebabnya. Yang kedua menyadari juga bahwa penderitaan itu ada cara untuk mengatasinya. Dan Sang Buddha menunjukkan yaitu dengan menjalankan dhamma tadi. Menjalankan dhamma seperti 10 kesempurnaan tadi dijalankan dan juga praktek meditasi. Nah, ini yang ketiga adalah giat menjalankan dhamma. Giat menjalankan dhamma buat apa, Pak? Ini adalah tujuannya adalah untuk membebaskan diri, untuk menghentikan yang namanya penderitaan. Jadi itu terus dipraktekkan setiap saat. Setiap kehidupan, setiap waktu. Selagi kamu bisa berbuat baik terus. Nggak usah mikir-mikir untuk, waduh nanti saya rugi. Yang namanya berbuat baik pasti tidak merugikan kalau kamu disertai dengan kebijaksanaan. Ya, jadi bijaksana itu penting. Kamu berbuat baik juga penting. Jadi contohnya kalau kebijaksanaan itu bagaimana, Pak, untuk berbuat baik? Ya misalnya begini, kamu ke sekolah cuma bawa 1 roti, belum makan dari pagi. Melihat ada temannya yang lapar juga belum makan. Bagaimana kebijaksanaan kamu muncul? Ya, kamu jangan berpikir, oh iya kan kata Pak Parlan, ketika kita harus berbuat baik, itu berbuat baik selagi bisa. Teman nggak bawa makanan. Saya punya 1 roti, udah saya kasih semuanya. Itu berbuat baik, betul. Tapi dengan kebijaksanaan tidak? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Ya kan karena kamu juga belum makan. Kamu juga lapar. Bagaimana kebijaksanaannya, Pak? Ya, kamu bagi separuh. Ya kan? Saling makan baru bagi separuh. Itu kebijaksanaannya. Bukan berarti kamu hanya berbuat baik saja tanpa mempedulikan kebijaksanaan. Ya, jadi berbuat baik yang bijaksana itu adalah tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Ya, oke. Saya rasa itu saja anak-anak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jadi selanjutnya kalian setelah menonton video ini, saya berharap kalian semakin paham dan langsung menulis catatan yang ada di link berikut ya. Saya ucapkan terima kasih. Terpujilah Buddha, Namo Buddhaya.